January seems to stir something in us. Whether it's hope or renewal or courage, there's a certain feeling in January of potential, even rebirth. And into whatever that stirring feels like, God speaks the words that matter most. Behold, I am making all things new. In our uncertainties, in the moments that feel both exciting and risky, and in the parts of our story we wish we could rewrite, God is making all things new. We know that the same God who's been faithful in every day behind us will remain faithful in every day ahead. So as we step into this new year, may we do so with open hands and with hearts that long for His glory to be seen by a watching world. And may we trust that God will do what only He can do and what He loves to do. That He will indeed make all things new. Shalom to BM. Sekali lagi lebih semangat shalom. Boleh salam kanan kirinya, katakan Happy New Year. Glad to see you. So hari ini adalah ibadah 2PM yang pertama di tahun 2026. Siapa yang semangat boleh lambaikan tangannya? Biar teman-teman siang hari ini aku mau ajak kita semua untuk bebaskan roh kita dalam menyembah Tuhan, amin. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau bawa setiap korban syukur kita kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tangan kami terangkat tinggi Tuhan sebagai tanda kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk masuk dalam tahun yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap korban syukur kami mau bawa kepada Tuhan. Siang hari ini yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan siang hari ini teman-teman, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bebaskan roh kita. Engkau yang mau angkat tangan, engkau yang mau berdiri. Mari ekspresikan penyembahanmu sama Tuhan. Mari ekspresikan, ungkapkan betapa kita bersyukur sama Tuhan. Betapa kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari pujian katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Mari tuh biar sama-sama katakan,
yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Mari lebih lagi katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ini persembahan kami Tuhan. Ini korban ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Kau baik Tuhan. Yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ini hati kami limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia. Mari nyanyikan ucapan syukur buat Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih buat ini persembahan kami, sebab Kau baik. Mari angkat tangan kita, katakan ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya. Mari tuh yang lebih lagi katakan. Ini korban ucapan syukur kami Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Mengatakan Allah bisyikirana Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Ya benar Tuhan, Kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan atas penyembahan kami, atas pujian kami Bapa. Sebentar Tuhan kami mau memuji-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau berikan yang terbaik, nyanyian kami yang terbaik, tepuk tangan kami yang terbaik, lompatan kami yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Siapa yang excited buat ibadah hari ini? Boleh tas kanan kirinya katakan, kamu keren banget hari ini. Sebab Tuhan Yesus baik buat hidup kamu. Kami mau bersyukur sama-Mu Tuhan.
ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih lebih semangat lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih semangat lagi, bilang ke kanan kirinya, katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kemana anak muda, lebih semangat lagi, bilang kanan kirinya, katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil bertepuk tangan katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Yang terakhir katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sorakan haleluya. 2PM tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Come on, kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan tahun ini, amin. Mari sorakan, mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 2PM, mari angkat suaramu, nyatakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megap bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yeay. Amin. Sebelum duduk, tos kiri kanan katakan selamat tahun baru, tapi Tuhan kita tetap sama dan setia. Amin. Silakan duduk teman-teman. Di minggu pertama di tahun 2026. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Kita boleh berkumpul lagi bersama-sama di tahun yang baru. Kita beribadah juga di rumah kita yang kita sayangi dan kita cintai. Dan sebelum masuk ke beberapa pengumuman, saya ingin menyapa beberapa jemaat yang baru datang ke tempat ini. Ada Joe dan Grace. Ada juga Jensen, ada Caroline, ada Becca, ada Theophilus, dan ada juga Lawrence. Berikan tepuk tangan dulu yuk buat teman kita. Wow, di tahun yang baru ini Tuhan juga kirimkan juga teman-teman yang baru. So, welcome. Sekali lagi aku ucapkan welcome. Selamat datang di komunitas 2PM. Jadi bagi teman-teman yang belum punya tempat ibadah yang tetap, kita di 2PM ini adalah komunitas dewasa muda. Kita sama-sama bertumbuh di sini. Kita sama-sama belajar juga di sini. Dan aku yakin dan percaya setiap firman Tuhan juga akan relate dengan kehidupan kita. Amin. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang di depan layar atau di depan bangku teman-teman. Pastikan atas nama GBI PRJ. Saya akan pimpin di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, Tuhan Kau Allah yang baik. Kalau di tahun yang baru ini, kami boleh beribadah lagi bersama-sama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kirang Kau yang berkati persembahan ini Tuhan. Kau pakai persembahan ini untuk menjadi alat pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Injil kabar baik selalu boleh disertakan ke seluruh dunia ya Tuhan. Sehingga nama-Mu yang semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman memberi. Oke. Pengumuman selanjutnya yaitu cool. So, di tahun yang baru ini, di setiap musim yang baru, tentunya Tuhan kita percaya, Tuhan selalu mempunyai cara yang baru. Dan juga mungkin saja Tuhan memberikan orang-orang yang baru juga di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai di tahun yang baru ini kita selalu merasa sendirian. Atau kita bertumbuh tanpa ada orang-orang di samping kita. So bagi teman-teman yang belum join cool, teman-teman silakan scan QR code yang di depan. Karena tahun lalu kita benar-benar cool bertumbuh secara luar biasa. Dan aku percaya tahun ini sebentar lagi cool itu akan segera menjadi 15. Dan mimpi juga leader kita Pastor Eradi, cool akan menjadi 20. Wow, amin teman-teman. Kita akan sama-sama bergandengan tangan, kita memuliakan Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang yang ada di kiri dan kanan kita. Dan setelah kita bertumbuh, apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita akan mulai melayani bersama-sama. Kita juga membuka volunteer. Jadi ada di bidang di Sunday Service, ada di bidang Praise and Worship, Creative Team, Nursery Team. Begitu banyak kalau sedikit bocoran plan-plan yang begitu luar biasa yang akan kita adakan di tempat ini. Dan kita membutuhkan banyak sekali volunteer untuk melayani Tuhan di tempat ini. So teman-teman tinggal scan QR code yang di depan, nanti setiap captain dari setiap divisi akan mengkontak teman-teman. Oh kira-kira job desk-nya apa sih? Syarat-syaratnya apa sih? Apa yang harus dipelajari sih? Jadi simple, silakan scan QR code yang di depan, nanti akan ada orang yang menghubungi. Dan pengumuman selanjutnya yaitu adalah kita memasuki di bulan Januari dengan tema pengajaran yang baru. Wow, I'm so excited banget. Di bulan yang baru ini kita beri judul The Mission. Wow, berikan tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita. Teman-teman, sadar atau enggak sadar ya? Setiap dari kita di tempat ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang dikirim Tuhan untuk memberitakan kabar Injil. Setiap kita yang duduk di sini, Tuhan itu sudah memberikan sebuah panggilan di dalam diri kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik, untuk membawa perubahan, khususnya di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita,
Di pekerjaan kita, di pertemanan kita, atau bahkan kepada orang-orang yang Tuhan kirimkan ke dalam hidup kita. So, selama sebulan ini kita akan banyak membahas tentang tema amanat agung yang juga sevisi, sejalan dengan gembala kita Insinyur Niko. Dan hari ini I'm so excited juga kita akan dimulai pengajaran oleh Pastor Randy yang kita tahu, wow, kalau dia khotbah Alkitab itu kayak diubek-ubek sampai titik terdalam ya. Aku yakin dan percaya kita semua pasti akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, selanjutnya ketika kita mendapatkan, ada rema tertentu hari ini. Jangan lupa ketika kita post, kita tag social media 2PM. Jadi di Instagram ada 2PM_GBPRJ, ada juga di TikTok 2PM_farm. Jadi akan ada banyak info-info, teman-teman silakan follow, atau teman-teman kalau mau story atau mau post, jangan lupa tag kita. Aku yakin dan percaya itu juga bagian dari amanat agung ketika kita memberitakan kabar baik, amin. Nah, selanjutnya di awal minggu ini, di awal tahun ini kita mau sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, sudah banyak sekali masuk prayer request di awal tahun ini. Mari yuk kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Kita mau sepakat, kita mendoakan teman-teman kita. Yesus, terpujilah namamu, Bapa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau siang hari ini kami mau bersatu hati, kami ingin mendoakan beberapa prayer request yang telah masuk Tuhan. Kami ingin mendoakan teman kami kalau di tahun yang baru ini dia merindukan pekerjaan yang baik, dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang Bapa yang menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga kami percaya pekerjaan yang terbaik telah Engkau sediakan untuk teman kami, Tuhan. Begitupun juga dengan teman kami yang di dalam masa studinya. Tuhan, Kau berikan hikmat ya Tuhan. Di dalam dia melakukan studinya, kami percaya dia dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Dia boleh mendapatkan pekerjaan juga nanti dengan baik, sehingga namamu yang akan semakin dimuliakan ya Tuhan. Dan Tuhan, kalau teman kami juga merindukan untuk pasangan hidup Tuhan. Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Engkau. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan juga pasangan yang sepadan ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi seorang pasangan, sebuah pasangan yang selalu memuliakan namamu ya Tuhan. Tuhan, dan beberapa juga kerinduan kalau teman kami yang sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sekarang mereka merindukan untuk memiliki keturunan. Tuhan, kami percaya ketika pernikahan adalah idemu ya Tuhan. Dan Kau juga memerintahkan kami untuk beranak cucu dan memenuhi bumi Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan janji itu tetap ada Tuhan. Lewat pasangan ini Tuhan Kau akan karuniakan ya Tuhan generasi-generasi yang baru. Generasi yang akan memuliakan Tuhan ya Tuhan. Keluarga ini akan Kau berkati Tuhan. Lewat keluarga ini namamu yang akan semakin dimuliakan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesatuan di dalam keluarga teman kami Tuhan. Kami percaya di hari-hari terakhir ini hati anak akan kembali kepada hati Bapa dan hati Bapa akan kembali kepada hati anak. Akan ada pemulihan di dalam keluarga-keluarga ya Tuhan. Akan ada pengharapan yang baru di dalam keluarga-keluarga ya Tuhan. Akan ada pernikahan yang dipulihkan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu yang akan melingkupi keluarga ini ya Tuhan. Kami akan melihat mujizat yang luar biasa kalau keluarga ini boleh datang bersama-sama, datang beribadah di tempat ini. Mereka boleh datang bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, di tahun yang baru ini kami juga percaya Tuhan, dan kami yakin ya Tuhan penyertaan-Mu akan selalu nyata. Ketika mungkin teman kami ada permasalahan dengan kesehatan mentalnya. Tuhan, kami lebih mau memilih Engkau, kami lebih memilih memegang firman-Mu, kami lebih memilih kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau tolak Tuhan segala depresi Tuhan.
Tuhan, kami mau tolak segala roh ketakutan ya Tuhan. Kami mau tolak segala roh kekhawatiran ya Tuhan. Karena kami percaya, kami menyembah Tuhan Allah yang sudah hidup. Tuhan yang sudah menebus kami semua di atas kayu salib. Masa depan kami aman bersamamu ya Bapa. Dan di tahun yang baru ini, selama setahun ini Tuhan, kami gak mau berjalan sendirian. Biarlah Roh Kudus yang hidup tinggal di setiap dari kami, memberikan kami kepekaan lebih lagi. Berikan kami hati yang mau mendengar Tuhan, hati yang mau taat, menjalani setiap perintah-perintah-Mu, setiap hal yang ingin Engkau lakukan lewat kehidupan kami. Pakai setiap dari kami ya Tuhan untuk menjadi agen perubahan-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi penginjil-penginjil-Mu ya Tuhan. Kau pakai hidup kami untuk mengabarkan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tahun ini kita sudah berada di tahun 2026, teman-teman. Kalau saya boleh lihat berapa banyak yang bersyukur bisa ada sampai hari ini, mari lambaikan tanganmu saudara. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sudah berada di tahun 2026, tapi hatinya mengalami kekhawatiran. Mungkin khawatir tentang bagaimana masa depan aku ke depannya. Bagaimana pekerjaan aku. Bagaimana keluarga aku. Tapi hari ini teman-teman, kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita pengharapan yang baru. Pengharapan boleh baru, tapi kita masih punya Tuhan yang sama, yang selalu menemani kita sepanjang tahun ini. Dan percayalah, Dia Tuhan yang akan memelihara hidup aku, teman-teman semuanya. Dan kita akan melihat pekerjaan tangan Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu sebab Engkau Tuhan yang baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari panggil namanya Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat syukurmu, nyatakan ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
kesetiaan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan, di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih sebab berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari itu biar sekali lagi angkat suaramu, nyatakan, ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh Tuhan, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Tuhan, sekali lagi nyatakan dengan hatimu, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Kau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat, yang bawa ucapan syukurnya Tuhan. Oh, selalu baru. Amin. Amin. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari sekali lagi tambah musik, sama-sama angkat suaramu. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, ya Yesus. Tak selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, kita nyatakan,
Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang meriah. Aradaba kakaya radaba syakata. Bapak terima kasih Tuhan 2025 sungguh anugerah-Mu. Segala yang terjadi kami percaya semua untuk kebaikan kami. Amin Tuhan. Yang belum terjadi juga sedang menuju kepada penggenapannya. Semua untuk kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami ya Tuhan. Tapi semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Bapak hamba-Mu berdoa biar 2026 jemaat-Mu, kami semua para pelayan Tuhan boleh memulai tahun ini dengan kuat ya Bapa. Dengan strong ya Tuhan. Lebih lagi kami mencari kehendak-Mu. Lebih lagi kami mencari purpose daripada-Mu ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan kami berdoa biar kami boleh dijadikan dampak ya Tuhan. Dijadikan impact ya Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kau selalu sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Walaupun keadaan akan berubah tapi kami tahu Kau tetap sama ya Tuhan. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, urapi aku ya Tuhan. Biar firman yang dibagikan pada siang hari ini gak cuman sekedar informasi, tapi boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh ditransformasi Tuhan. Kami boleh jadi orang Kristen yang lebih baik lagi, yang lebih better lagi di tahun 2026. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk semuanya. Selamat siang, shalom semuanya. Apa kabar? Kurang semangat ya dari 2026 yang baru. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa ya. Mewakili leaders di 2PM, saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2026. Saya percaya tahun ini bakal jadi exciting year. Siapa yang semangat menjalani tahun baru ini boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, many things akan terjadi. Ya, ada tema pengajaran dari bulan ke bulan, 12 bulan sudah disusun. Nanti kita di pertengahan tahun ke depan juga kita ada conference, kita imankan ya, nggak cuma 1000 tapi mungkin 1500. Kita pengen ngadain inovasi-inovasi baru tahun ini. Ya. Dan tahun ini adalah tahun The Great Commission, tahun amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Oke, boleh dimunculkan. Di next coba. Oke, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini adalah tema besar 2026 oleh Paniko dari GBI Gatot Subroto, tahun amanat agung The Great Commission. Nah saudara, kita akan mulai dari sini, kita akan belajar sesuatu, tapi saya mau ambil satu angle yang agak sedikit berbeda daripada cuman sekedar kita bahas tentang menginjil atau ini dan itu segala macam. Saya percaya ini bakal jadi fondasi pada hari ini. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20 adalah kata Yesus yang terakhir sebelum dia terangkat ke sorga. Saudara kalau baca firman Tuhan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka beda-beda ya. Yesus ngomongnya beda-beda karena 4 Injil ini punya 4 muka yang berbeda-beda, saudara. Dan Matius itu menggambarkan bahwa Yesus itu diilustrasikan sebagai manusia, tapi manusia raja yang adalah Mesias. Makanya cuman di sini Great Commission itu ada, saudara, Matius 28. Nah mari kita mulai. Yesus mendekati mereka, para murid-murid, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu sebenarnya adalah penggenapan bahwa akhirnya seluruh kuasa dan otoritas itu ada di tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, satu kalimat ini sebenarnya sudah menggambarkan bahwa murid-murid juga bisa mempraktekkan kuasa yang sama, karena Roh Kudus ada di dalam mereka nanti satu hari. Nah, firman Yesus sangat menarik di sini. Dia bilang begini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa
muridku. Nah kalau saudara perhatikan, sebelumnya Yesus itu kasih misi kepada murid-muridnya untuk mereka pergi ke orang Yahudi aja. Jadi sebenarnya satu kalimat ini sudah menggambarkan satu perubahan besar yang akan terjadi, betul? Dari lokal akan menjadi global. Jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Karena enggak semua mau jadi murid. Murid identik dengan bayar harga. Mereka sudah bayar harga. Bikin orang lain untuk bayar harga, susah apa gampang? Susah bukan main. Kalau saya jadi murid waktu Yesus ngomong kayak gini, baru beberapa kalimat saya udah pusing kepalanya. A lot of changes need to happen. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus mau bilang, change them. Ubah mereka karena banyak yang mau tahu aku tapi gak mau menjadi satu dengan aku. Makanya Yesus pakai kata baptis di sini. Baptis itu menjadi satu dengan kematian Yesus. Banyak yang datang ke gereja, mungkin banyak yang akan kenal Tuhan, tapi gak mau jadi satu sama Yesus. Gak mau jadi satu kehendak, gak mau jadi satu hati, gak mau jadi satu purpose. Saudara perhatikan, tugas murid gampang apa susah? Susah bukan main. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, karena akan ada orang yang tahu firman, suka dengar firman, tapi belum tentu mau melakukan. Change them, kata Yesus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya singkat dengan satu kalimat, change atau big changes is about to come. Betul? Sebelum kita ngomong menginjil loh. Sebelum kita ngomong, wah jadikan orang murid. Mereka yang dengar Great Commission ini harus berubah dulu, betul gak? Gak gampang. Big changes is about to come. Yesus tidak lagi hadir secara fisik. Yesus tidak lagi jalan sama mereka, gak kelihatan memimpin. Yesus tidak lagi memimpin dengan badannya. Tapi Yesus bilang, aku tidak berubah, kuasa tidak berubah. Cuman caranya berubah. Nanti lewat Roh Kudus, nanti lewat firmanku, kata Yesus. Dan nanti lewat gereja. Murid-murid yang mendengar ini, mereka masuk kepada transisi iman yang baru. Mereka mengalami perubahan. Dari percaya karena melihat, sekarang harus percaya karena tidak melihat. Bayangkan posisi murid-murid. 3 tahun ikut sama Yesus. Mereka ikut Yesus secara fisik, melihat Yesus berbicara, menyembuhkan, melayani. Menyembuhkan orang, membangkitkan orang. Ada perubahan terjadi dari mengikut menjadi diutus. Betul? Terjadi perubahan dari ketergantungan fisik menjadi iman. Terjadi perubahan dari lokal menjadi global. Perubahan dari Yesus yang melakukan menjadi kita yang melakukan. Yesus melakukan melalui kita. Changes is about to happen. Karena itu saya mau kasih judul hari ini. Firman hari ini adalah perubahan atau change. Katakan change. Ya. Hari ini kita akan belajar bahwa setiap orang gak suka berubah. Betul. Semua orang sukanya nyaman. Hari ini saya mau kita mengalami perubahan pikiran bahwa perubahan itu adalah caranya Tuhan. Dan perubahan sebenarnya adalah berkat dan security daripada Tuhan. Ya. Nah coba kita kalau lihat gambar ini saudara. Ya saya juga bingung tadi di Mersisit ada ngomongin Kanaan. Saya juga punculin gambarnya tentang Kanaan. Ya, bangsa Israel, perhatikan. This is very important. Tuhan melakukan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Betul? Apa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir ke padang gurun sampai ke Kanaan? Kalau saya secara garis besar aja, nggak terlalu dalam, nggak terlalu cetek. Tuhan bawa bangsa Israel ke Kanaan untuk mendewasakan mereka. Sehingga mereka cukup dewasa bisa menerima berkat yang lebih baik lagi. Betul? Jadi, God is a God of purpose.
Dia menciptakan segala sesuatu pasti ada purpose-nya. Dan untuk menuju ketemu purpose kamu, perubahan diperlukan. Perhatikan. Purpose demand changes. Tuhan adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. But God is a God who demand change. Perhatikan. Tuhan selalu mengubah caranya. Esensinya tetap sama. Untuk satu tujuan. Yaitu mendewasakan dan memberkati. Kedewasaan selalu ada buntutnya. Yaitu berkat. Kebanyakan orang Kristen ngejarnya berkat. Jangan kejar yang bisa datang sendiri. Kejar kedewasaan. Pasti berkat dipercayakan. That's the purpose. Tuhan mau dewasakan bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel mengalami begitu banyak perubahan kalau saudara pikir. Perubahan identitas. Mereka di Mesir budak. Di Kanaan mereka harus belajar jadi pewaris, pemilik. Dari budak jadi pemilik. Sistem kerja berubah. Dulu kerja buat Firaun, betul. Sekarang mereka harus kerja buat rumah mereka sendiri. Buat diri mereka sendiri. Sistem makanan juga berubah. Di Mesir dikasih makan sama Firaun. Di padang gurun dikasih makan sama Tuhan. Di Kanaan mereka harus cari makan sendiri. Gaya hidup berubah. Di Mesir mereka tertekan, betul. Tapi hidupnya teratur. Di padang gurun mereka bebas, tapi tidak nyaman. Di Kanaan mereka bebas, tapi penuh dengan tantangan. Betul? Sistem perang juga berubah. Mereka sebelumnya bangsa yang tidak berperang, sekarang mereka harus berperang. Change, perubahan. Pertanyaannya buat kita semua, kita harus berubah atau tidak? Menurut saya kita harus jadi orang yang selalu berubah. Ada satu paradoks yang sangat menarik di sini. Perhatikan. The paradox of change. Saudara tahu ya apa itu paradoks ya? Paradoks itu adalah kebalikan dari pemikiran yang kita pikir commonnya seperti itu. Tapi sebenarnya salah. Perhatikan. The paradox of change. The only stability and security you have in life is change. Saya ulang sekali lagi. Ini terutama buat orang-orang yang gak suka berubah ya. Yang gak suka dengan sesuatu yang baru. Yang suka dengan kenyamanan. The only stability, sesuatu yang stable sebenarnya. Dan security-mu sebenarnya namanya adalah perubahan. Saudara tahu satu orang, dia zaman dulu, kalau saudara masih hidup di zaman saya yang dulu, dulu ada Galileo Galilei ya tahu ya. Ada diceritain satu tokoh namanya Helen Keller, ada yang tahu gak? Helen Keller dia lahir waktu 19 bulan, dia gak bisa melihat, dia kena penyakit, dia akhirnya jadi buta, dia gak bisa ngomong, buta, bisu dan dia tuli. Nah kira-kira logika manusia pasti ngomongnya begini, betul gak? Udahlah mendingan buat kayak Helen Keller, dia mah diem aja, betul. Hidup pasif aja. Gak usah macem-macem, karena dia gak bisa melihat, dia gak bisa ngomong, dia gak bisa mendengar. Yang logikanya masuk sebenarnya udah dia diem aja, dia dilindungi, dia gak usah ambil resiko, dia hidup pasif aja, dia gak harus bergerak maju, dia gak harus berubah, betul. Kelihatannya kayaknya akan aman-aman aja, yang penting dia bisa hidup. Gitu. Nah namun Helen Keller ini adalah perempuan pertama yang mengalami disabilitas di Amerika, yang pertama kali punya ijazah itu dia. Dan akhirnya dia tulis banyak buku dan dia menjadi inspirasi buat banyak orang. Dan dia bilang seperti ini, perhatikan. Keamanan absolut itu adalah sebuah ilusi. Gak berubah kita pikir kita aman. Tapi sebenarnya hidup tetap punya risiko. Karena umur menua, dunia berubah, waktu berjalan, peluang datang dan pergi. Kita diem aja gak mau berubah, resiko tetap ada. Artinya begini, dia bilang lagi, risiko tidak meningkat karena kita bergerak atau berubah. Karena kita diem aja sudah ada resiko kehidupan. Kalau resiko itu terus ada, lebih baik berubah
bergerak untuk menghasilkan hidup yang lebih baik. Tidak berubah justru menciptakan resiko yang baru. Hidup makin lama gak ada makna, potensi terkubur, dan masa depan menyempit. Karena peluang akan datang dan pergi. So I guarantee you in life yang pasti terjadi namanya perubahan. Katakan sekali lagi, perubahan. You gotta live with changes in life. Kita harus belajar manage changes in life. Kita harus berani berubah di dalam kehidupan. Because life is a series of change. Itu tidak terelakkan. Dan kita gak suka berubah. Karena waktu kita berubah, kita kehilangan kontrol, betul. Kita kehilangan kenyamanan. Dan kita merasa kita nggak aman karena di depan kita adalah ketidakjelasan, unknown. Berapa banyak di sini yang pasangan yang pertama kali mau punya anak juga merasa terancam comfortable-nya. Ya, kita nggak suka berubah. Tapi perhatikan, kalau kita nggak berubah, maka kehidupan kita akan stuck begitu aja. Karena dunia akan selalu berubah. Saya boleh minta keyboard untuk iringi saya. Melihat tema tahun ini, The Great Commission. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Yang bisa memuridkan itu artinya murid. Artinya kita harus banyak berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan pun dengan dia punya rencana pasti akan merubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena itu poin nomor 1 yang saya mau bagikan di sini. Perhatikan, saya pernah bawakan ini. Nothing changes until your mind changes. Perubahan harus dimulai dari perubahan pikiran kita. Ya. Nah, saya mau ajak kita untuk mengalami perubahan pikiran tentang yang namanya perubahan. Karena semua orang gak suka yang namanya perubahan. Nothing changes di dalam hidupmu until your mind changes. Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Perhatikan ya. Berubah supaya ketemu apa? Kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau saudara ingat beberapa bulan lalu, kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli ya, kita punya satu tema namanya Fit for Purpose, betul? Di mana semuanya mau hidup sehat, di mana semuanya mau diet, betul? Kok Eradi saya ingat banget datang ke mimbar ini udah kurus ya. Mumpung dia lagi gak di sini nih. Dia udah kurus. Nah, saya pernah samperin Ko Eradi waktu dia kurus. Kok, lu kan entrepreneur, kerja capek, ngurusin gereja, domba, belum lagi banyak drama di gereja ya, di 2PM, di sini, di sana. Kamu sendiri punya anak. Kok bisa sih kurus? Saya tanya dia begitu. Apa yang menyebabkan kamu mau diet? Gitu. Lalu dia bilang satu kata ini kepada saya. Dia bilang begini, saya baru sadar, dia bilang gitu, saya baru sadar, ternyata tubuh kita kan bait Roh Kudus, ya, artinya baitnya harus dijaga, betul? Dan dia bilang begini, kalau bukan saya yang jaga tubuh saya, nggak ada lagi yang mau jaga tubuh saya. Dia bilang gitu. Itu namanya perubahan pikiran. Alasan itu nggak bikin saya mau diet, enggak. Dia yang dapat itu. Tapi itu perubahan pikiran seperti itu. Begitu kuat, sehingga dia nggak makan sambal, nggak makan gula, nggak makan gorengan. Karena dia merasa dia harus jaga tubuhnya, nggak ada orang lain lagi yang mau jaga. Semua dimulai dari perubahan pikiran. Roma bilang begini, perhatikan bahasa Inggrisnya. Do not be conform to this world. Artinya con, con itu bahasa Latinnya cum.
artinya di dalam. Artinya form itu bentuk. Artinya jangan ada di dalam bentuk dunia. But be transformed. Trans itu melalui, beyond. Makanya ada kata transgender, betul? Melampaui gender, male and female. Paulus ribuan tahun lalu udah ngomong, jangan ada di dalam bentuk yang sama, tapi keluar ke bentuk yang baru. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena tujuannya untuk ketemu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena Koeradi mengalami perubahan pikiran, dia jadi kurus, di mimbar juga lebih keren. Dia ketemu kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan sempurna. Betul? Ini perubahan pikiran, saudara. Changes dimulai dari sini. Pikir panjang. 2026 pikir panjang, kalau ini saya terusin jadinya apa? Selalu gitu. Kalau kerjaanku, kalau cara kerjaku begini, aku terusin jadinya apa? Kalau kebiasaanku masih begini, aku terusin jadinya apa? Itu salah satu cara untuk kita trigger, kita punya pikiran, untuk kita mau berubah. Dan sebenarnya perubahan tidak semenakutkan itu. Mungkin membawa kerugian di depan. Salah satu jemaat kita, istri dari Bang Pen jadi guru pilates. Luar biasa, kasih tepuk tangan ya. Capek gak? Waktu ambil sertifikat guru, capek. Dia berubah. Dari pemain badminton, betul? Jadi guru pilates. Waktu dia ganti profesi, dia kehilangan mungkin teman-teman badmintonnya. Sampai dia akhirnya jadi guru pilates, itu ada gap itu yang bikin gak nyaman biasa. Tapi karena dia berubah, sekarang punya banyak teman, betul? Ada network. Satu hari kamu bisa menginjil di situ. Akan ketemu kehendak Tuhan. Betul? Karena berubah, ketemu kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mau berubah, kalau kita resist yang namanya change, hasilnya cuma dua. You become unfruitful. Yang kedua, you cannot become how God designed you to be. Karena tadi ingat ya, saya bilang, Tuhan kasih perubahan-perubahan bangsa Israel di tanah Kanaan, perjalanan ke tanah Kanaan untuk mengubah mereka dan memberkati mereka. Kalau kita nggak mau berubah, artinya kita nggak berbuah. Dan kita nggak bisa menjadi seperti apa yang Tuhan sebenarnya desain kita. Itu kalau kita tidak mau berubah, itu kalau kita mau terus sama, kita akan kehilangan peluang. Perubahan hanyalah perubahan sampai perubahan itu terjadi. You cannot become what you were created without allowing God to transform you. Ada kaca, ya. Saya kasih gambar kaca. Berapa banyak dari kita semua punya kaca di rumah, betul? Berapa banyak dari kita yang berkaca dan kita cuma bilang begini, one day aku akan jadi lebih sehat. One day aku akan jadi lebih percaya diri. One day aku akan hilangkan lemak-lemak di perutku. Dreaming is powerful, but only when it leads to movement. Movement requires change di dalam kehidupan. Kemarin saya pindahan ke BSD. Mariska selalu tanya, ini baju masih mau? Ini celana masih mau? Terus saya bilang, udah gak muat sih. Masih mau tapi, di dalam pikiran saya apa? Nanti gue kurus, gue bisa pakai lagi. Tapi saya kasih tahu rumusnya ya, kalau ada baju yang gak muat, udah 1 tahun di lemari, udah dah, kasih orang aja mendingan. Gak bakal kurus. Enggak deh, bercanda ya, bercanda. Bercanda ya. Tapi saya benar-benar terinspirasi sama istri saya, dia gak tahu karena saya gak pernah ngomong sama dia. Tapi satu hari dia pernah ngepost Instagram, habis lahirin anak kedua beberapa bulan setelahnya, dia ngepost,
Akhirnya saya kembali kepada berat badan waktu masa gadis. Dia bilang gitu. Anak pertama nggak berhasil ya, anak kedua berhasil. Karena dia mengubah gaya hidupnya. Setelah dia tulis di Instagram itu, saya baru perhatikan. Oh iya ya, setiap makan bareng dia cuma setengah porsi. Pantes setengah porsinya dikasih ke saya. Pantes tuh baju kesian gak dipakai-pakai. Anyway, tapi dia melakukan perubahan dalam kehidupannya. Dia gak makan gorengan. Segala makanan yang enak-enak dia cuma makan setengah. Saya bingung kok bisa hidup seperti ini. Apa yang membuat dia berubah pikiran? Kita harus punya perubahan pikiran di dalam kehidupan kita. Amin. Nothing changes until your mind change. Dan yang kedua, nothing changes until your system changes. Mindset adalah cara kita berpikir, sistem adalah cara kita hidup. Perhatikan. Sistem adalah pola hidup yang kita ulang setiap hari, kebiasaan, ritme hidup, mengambil keputusan, merespon masalah, struktur kehidupan kita, waktu, relasi, disiplin. Pemain musik gak usah cepet-cepet, saya masih panjang. Perhatikan ya, mindset menentukan arah, sistem menentukan hasil. Yakobus 2 ayat 17 bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya begini, kamu bisa percaya yang benar, tapi kalau sistem hidup tidak berubah, juga tidak ada hasil. Apa yang harus diubah? Ada 3 hal, saudara. Tidak semua harus diubah, karena masih ada yang harus dipertahankan. Ada yang harus dipertahankan, ada yang harus disustain, ada yang harus disesuaikan, namanya adjustment. Dan ada yang harus diubah, namanya adaptasi. Gak semuanya harus diubah dalam kehidupan kita. Yang dipertahankan kalau itu nilai firman, kalau itu nilai kebenaran, kalau itu fondasi iman. Apa yang berfungsi, what works, semua dipertahankan. Pertemanan yang baik itu dipertahankan. Doa, baca firman Tuhan, kasih, integritas, ketaatan, segala itu dipertahankan. Ada yang tetap harus dipertahankan dalam hidup. Namun, ada yang harus di-adjust. Adjustment adalah perubahan kecil tapi strategis. Adjustment adalah perubahan kecil tapi strategis. Tujuannya sama, nilainya sama. Caranya doang di-adjust berbeda. Sesuai musim kehidupan, sesuai kapasitas, sesuai konteks. Satu hari Paulus waktu menginjil dia bilang begini di Korintus. Injilnya sama, panggilanku tetap sama. Mau mengenalkan Yesus kepada orang-orang. Tapi kepada orang Yahudi, aku berbicara seperti mereka. Aku makan dengan mereka, makan makanan yang sama, nongkrong dengan mereka. Tapi ketika aku berbicara dengan orang non-Yahudi, aku juga berbicara dengan bahasa mereka. Aku makan makanan mereka, dan aku ikut nongkrong dengan gaya mereka. It's called adjustment. Nilainya sama, tujuannya sama. Musa satu hari kecapean membawa bangsa Israel. Dia harus adjust cara kepemimpinan dia, betul? Musa tidak meninggalkan panggilannya, dia tetap pimpin bangsa Israel. Dia menyesuaikan sistemnya. Akhirnya dia memerintah bangsa Israel dengan struktur, dengan delegasi. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Panggilannya tetap sama. Tujuannya tetap sama. Caranya di-adjust karena ada musuh menyerang. Gimana cara adjustnya? Satu tangan membangun, satu tangan pegang senjata. Little adjustment. Itu yang harus kita kejar, saudara. Bagaimana contoh relevan kepada young adults kita semua? Cara doa contohnya. Dulu waktu fleksibel, doa bisa lama. Misalnya sekarang kerjaan lagi padat ya.
Atau lagi sibuk karena kita punya anak kecil. Tujuan jangan diganti, nilai nggak diganti. Tapi kita bisa doa lebih singkat, tapi rutin. Betul? That's adjustment. Baca firman juga sama. Dulu bisa baca yang panjang, sekarang udah kebiasaan TikTok. 5 menit aja udah susah untuk fokus. Cari firman untuk 5 menit, tapi rutin. That's adjustment. Cara bekerja juga harus kita adjust. Zaman dulu waktu muda banyak tenaga, kerja keras, banting tulang, gak pernah berhenti. Sekarang mulai punya keluarga, mulai waktu sedikit. Mulai atur jam kerja, adjust jam kerja. Kerja lebih smart, bukan lebih hard. Mungkin belajar bilang tidak kepada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita burn out. Cara berteman juga harus di-adjust. Betul? Dulu semua teman dekat, betul. Waktu punya banyak waktu, semua teman dekat. Sekarang udah gak punya waktu. Mungkin harus ada adjustment. Yaitu apa? Kualitas melebihi kuantitas. Betul? Circle lebih kecil seperti Yesus. Cuman pilih relasi yang membangun iman. Cara ngatur keuangan, dulu fleksibel, dulu spontan. Siapa tahu di musimmu sekarang kamu harus adjust something. Pakai budgeting kayak, tunda keinginanmu. Prioritaskan keinginanmu. Cara melayani. Zaman dulu saya melayani bisa 5 bidang sekaligus. Punya banyak waktu. Tapi tergantung season. Mungkin kita melayani, fokus 1 bidang aja. Tapi kita menjadi tajam di situ. Katakan amin. That's adjustment. Perubahan-perubahan kecil tapi strategis. Dan yang ketiga ini adalah adaptasi. Adaptasi ini harus diubah total. Gaya hidup diubah total. Karena firman berkata anggur yang baru gak bisa masuk kepada tempat yang lama. Artinya apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupanmu, udah gak lagi bisa kamu tampung, kamu mungkin harus ganti gaya hidup. Itu namanya adaptasi. Biasanya ditandai stagnasi. Capek tapi gak maju-maju, gak lagi relevan, gak lagi berbuah. Gak lagi sanggup melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin harus ganti total gaya hidup. Ini ganti pola, ganti struktur, capek, berat, ganggu kenyamanan. Contohnya ketika Abraham dipanggil di Kejadian. Pergilah ke negeri itu. Terjadi adaptasi yang baru. Tempat tinggal, rasa aman, identitas, sumber penghasilan. Semua total diganti. Yosua dari Mesir, padang gurun, Kanaan. Terjadi perubahan yang begitu drastis. Saudara tahu tokoh Alkitab namanya Ruth. Ini paling keren menurut saya. Karena dia bilang, saya ikut kamu Naomi, itu ininya, mertuanya. Dia tinggalkan budayanya, dia orang Moab, betul? Dia tinggalkan dewanya, satu perkataan yang keren banget. Dia bilang ke Naomi, aku tinggalkan Tuhanku, Tuhanmu sekarang Tuhanku. Gara-gara adaptasi seperti itu, daripadanya garis keturunan Mesias turun. Karena dia mau berubah. Karena dia mau embrace changes. Mungkin ada dari beberapa kita, saudara, yang sampai sekarang masih mengeksplor kehidupan. Bagaimana kalau kita adaptasi yang baru? Gak lagi eksplor sini, eksplor sana. Tapi kita ganti gaya hidup kita, hiduplah dengan purpose-nya Tuhan. Katakan amin. Bukan sekedar adjust jadwal, bukan sekedar adaptasi jadwal, tapi ini adaptasi cara hidup. Mungkin selama ini ada yang kita kehidupannya spontan, pakai duit spontan, gunakan waktu spontan, prioritas gak diatur dengan baik. Bagaimana kalau kita sekarang ganti onderdil kita jadi hidup terstruktur. Terstruktur secara keuangan, secara waktu, secara prioritas.
Tuhan gak mengecilkan kehidupan kita kalau kita berubah seperti ini. Dia sebenarnya sedang memperbesar panggilan kita. Oh dulu saya enak bisa explore sana, explore sini. Melakukan apa yang saya suka. Sekarang setelah saya hidup purpose dari Tuhan. Saya gak bisa ini, gak bisa itu. Sebenarnya hidupmu gak dikekang, tapi hidupmu sedang diarahkan. Sudah kalau perhatikan apa yang saya ngomong dari tadi. Sebenarnya perubahan mendatangkan berkat dan kebaikan. Bagaimana kalau kita ubah, kita punya onderdil kehidupan. Dari segala sesuatu tentang aku, apa-apa aku, kerjaan aku. Tapi kita ganti, kita punya mindset. Bukan aku lagi, tapi kita dan generasi yang selanjutnya. Change. Apa yang harus kamu pertahankan, apa yang harus kamu sesuaikan, dan apa yang harus kamu ubah. Ayat yang terakhir saudara, saya akan close di sini, tapi perhatikan, this is very powerful. Ibrani 13 ayat ke-8. Meskipun perubahan terus terjadi, sama seperti murid-murid waktu mendengar the Great Commission. Oh, ternyata waktu Yesus pergi, kerjaan saya tambah banyak. Saya harus ke sana ke sini. Bahkan semua murid menjadi martir, matinya gak enak semua. Meskipun changes terus datang, tapi Ibrani 13 adalah satu janji yang kita bisa pegang. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kenapa kita berani ganti pekerjaan? Kenapa kita berani ganti arah hidup? Kenapa kita berani ganti, saya mau karakter saya lebih mirip Kristus. Saya sekarang mau jadi ayah yang baik. Saya mau jadi suami yang lebih baik. Saya mau jadi istri yang lebih baik. Saya mau jadi anak yang berbakti sama orang tua. Bukankah kita mau berubah karena kita pasti berhasil? Kita nggak berubah bukan karena kita punya semua jawaban. Kita berani berubah, kita mau berubah karena pemimpin kita nggak pernah berubah. Namanya Yesus Kristus. Dialah yang memimpin segala perubahan kita. Jangan menunggu berubah sampai apa yang kamu bayar untuk perubahan terlalu mahal. Don't wait until what you pay is too expensive for you to change. Plan your change. Execute your change. Bangsa Israel kelihatannya seperti kemunduran waktu keluar dari Mesir ke Kanaan. Mereka nggak nyaman masuk ke Kanaan. Mereka harus perang. Mereka harus ketemu Goliat. Mereka harus ketemu raksasa yang lain. Mereka harus terpencar dari saudara-saudara mereka yang suku-suku itu. Mereka harus berperang, rebut tanah mereka sendiri. Mereka harus bercocok tanam. Mereka harus pelajari skill-skill yang baru untuk kehidupan mereka. Kita merasa kadang-kadang kita mulai dari nol. Mulai lagi yang baru karena perubahan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menaikkan level hidup mereka. Sehingga mereka bisa menikmati berkat. Untuk yang adult, mungkin ada dari tempat ini yang masih kuliah, satu hari akan kerja mungkin. Waktu lulus kuliah kelihatan hidup turun. Jadwal dulu fleksibel, sekarang jadi 9 to 5, betul? Di Jakarta nggak 9 to 5 sih, 9 to 9. Jam 9 pagi sampai 9 malam. Kelihatannya menurun. Dulu sebelum kerja punya banyak teman. Di kantor sikut-sikutan, akhirnya juga gak punya banyak teman, sendirian. Sebenarnya Tuhan sedang merubah mindset, betul? Dari kita yang cuma bisa belajar, Tuhan mengubah kita jadi orang yang bisa bertanggung jawab. Dari cuma tahu teori, sehingga bisa membuat yang namanya impact. It feels like downgrade, but actually it's a deployment to the marketplace. Yang ganti karir atau arah hidup. Saya udah gak kerja lagi saudara di perusahaan. Saya ganti karir, ganti kehidupan. Orang bilang ngapain mulai dari nol. Saya cuma percaya ini. Tuhan sedang membangun kapasitas. God is not taking you backwards. He is building you deeper. Waktu kita kehilangan teman-teman, circle yang lama. Sometimes you just need a new people in your life. Supaya tujuan Tuhan tercapai. Bukan artinya pertemanan yang lama jelek. It's just the season is over.
Dari pasangan menjadi orang tua. Dulu semua bisa spontan. Bisa nonton bioskop. Sekarang segala sesuatu harus direncanakan. Kelihatannya kehilangan kebebasan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membangun kapasitas dan tanggung jawab. God didn't limit your life. But He is expanding your calling. Betul. Tekanan finansial. Dulu semua cukup buat diri sendiri. Sekarang punya anak. Punya orang tua yang harus kita kasih uang. Kelihatannya gak cukup. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membuat kita belajar mengelola berkat. Apa hubungannya semua ini tentang The Great Commission, saudara? Saya balikin lagi kepada misi kita. Fokus selama kita kalau kita semuanya adalah buat aku sukses, semua buat aku nyaman. Bagaimana kalau kita punya fokus baru, yaitu hidupku dipakai. Selama ini mungkin hidup berputar di karir, pencapaian, healing. Betul? 3 bulan sekali healing. Kenapa kita nggak mulai bertanya, siapa yang bisa aku pengaruhi, siapa yang bisa aku layani? Kalau dulu kita melihat Tuhan adalah penolong hidup, bagaimana kalau sekarang kita melihat Tuhan pengutus hidup kita buat orang lain? Keren kan hidup? Di marketplace, cari kerja. Dari aku cari kerja, bagaimana kalau kita berubah menjadi kita membawa nilai kerajaan Allah di tempat pekerjaan? Bukan cuma cari gaji, tapi jadi terang dan jadi saksi. Dari gereja melayani aku, perhatikan. Bagaimana kalau kita berubah, aku melayani lewat gereja. Bukan cuma konsumsi, tapi kontribusi kepada gereja. Dari hidup milikku, bagaimana kalau kita berubah menjadi hidup diutus sama Tuhan. Change. Something great is about to happen. Anda diberkati? Anda belajar sesuatu? Tujuan saya bagikan ini sebenarnya cuma satu. Jangan takut untuk berubah. Selama kita ada di komunitas yang benar, selama kita punya Tuhan yang benar, segala macam perubahan, walaupun kelihatan downgrade, tapi sebenarnya bertujuan untuk mendewasakan kita. Dan membuat kita bisa menampung tujuan dan berkat yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Jangan takut beradaptasi. Jangan takut melakukan adjustment. Tapi kita selalu percaya bahwa segala perubahan ada di tangan Tuhan. Amin. Dan everything will be good. Tahun ini kita akan banyak melakukan hal, saudara. Tahun ini adalah the Great Commission, tahun amanat agung. It's not about ourselves anymore. Things have to change in the way we speak, in the way we act, in the way we think. Gak cuman buat saya, anak, gak cuma buat saya, anak saya, keluarga saya. Tapi bagaimana sekarang kalau kita perhatikan juga keluarga orang, anak-anak orang, dan orang-orang lain. Amin. Saya percaya waktu kita berani berubah ke arah kehendak Tuhan, segala kehidupan kita pasti ditanggung, dicukupi sama Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bahwa sebenarnya perubahan adalah berkat daripadamu. If we want to have security, we need to embrace changes in our life. Ubah kami, sehingga kami bukan jadi orang yang pikirin diri sendiri. Tapi kami mulai align, kami punya purpose kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mulai align kehidupan kami menjadi orang yang lebih rohani lagi.
Menjadi orang yang lebih kenal firman lagi. Menjadi orang yang bukan memuliakan diri sendiri, mencari keuntungan sendiri, tapi memuliakan Engkau ya Tuhan. Oh Holy Spirit, bring us the change of mind. Sehingga seluruh pikiran kami berubah. Dan seluruh sistem kehidupan kami juga berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami terima firman-Mu untuk mengawali tahun 2026. Kami percaya message-Mu akan terus dibagikan Tuhan dari minggu ke minggu dan itu akan membentuk kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan masuk perjamuan kudus saudara. Setiap minggu pertama di setiap bulan. Perjamuan kudus adalah untuk mengingatkan kita tentang kematian Tuhan. Kematian yang menggenapi segala janji yang tertulis. Dan Yesus sendiri bilang biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebelum kita masuk marilah kita ingat kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa masuk dengan hati yang benar. Mari kita tundukkan kepala, siapa kami Tuhan. Ya Radabatakasyakat. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Bapa. Buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami semua adalah orang berdosa. Tapi Kau tebus dan Kau bayar kami. Kau rela menderita buat kami. Kau yang tuntun kami, Kau yang bela kami. Kau yang berkati kami ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu sedang turun Tuhan memenuhi kami semua gereja-Mu ya Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara lewat perjamuan kudus ini. Tapi mari kita masuk dengan hati yang benar. Jika ada ganjelan, dosa. Bahkan itu hanya di pikiran. Atau mungkin ada salah yang kamu perbuat terhadap kiri kanan. Jangan simpan. Saya kasih waktu kita semua untuk confess di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang adil dan Dia Tuhan yang mengampuni. Ya Radabatakasyakat. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ya Radabash kita bataka ya Radabaya Radab. Dia adil dan Dia setia. Dia yang menguduskan kita. Dan Dia yang mengampuni kita. Ya Radabataka ya Radabasyakata bataka ya Radabasyakata. Ya Radabataka ya Radabaya Radabasyakata baya. O Radabataka ya Radabashe. Ya Radabaya Radabataka ya Radabashe. Ya Radabasyakata. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia ambil roti. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi, bukankah roti ini, yang pecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Dia mengambil cawan dan sudah makan. Dia berkata, ini perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Ini bukan sekedar anggur biasa saudara. But this is the blood of Jesus. The powerful blood of Jesus. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ya Radabatakaya. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Mari kita ucapkan syukur buat tubuh yang terpecah-pecah. Dan buat darah yang tercurah buat kita. Ya Radabashe. Terima kasih
Tuhan. Ya radaba ya rala ya radaba se. Oh, we thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Ya radaba syakata bataka ya rala ya radaba syakata ya radaba. Tubuh yang terpecah, terbelah-belah, mengandung kuasa kesembuhan. Dan darah menghapuskan, mengkuduskan kita semua. Bapak, kami bukan lagi orang-orang yang tertuduh. Kami bukan lagi orang-orang yang didakwa oleh iblis. Tapi kami adalah orang-orang yang bebas. Kami adalah orang-orang yang diurapi. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami orang-orang yang disembuhkan oleh tubuh-Mu ya Tuhan. Mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Para istri yang di sebelahnya berdoa buat suaminya. Biarlah pengurapan raja, imam, dan nabi, hikmat, kebijaksanaan, kepemimpinan yang baru Tuhan berikan. Kesehatan yang sempurna dan membawa keluargamu, istrimu, anak-anakmu, cucumu hidup takut akan Tuhan. Segala pekerjaanmu dan usahamu dibuat berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan, in Jesus name. Istri-istri angkat tangan. Suami yang di sebelahnya doakan istrinya. Bersatu di dalam iman. Bapak jadikan istri di tempat ini tiang doa yang manis buat keluarganya. Tiang penolong untuk suaminya yang mendidik anak-anaknya. Kau jadikan mereka anggur yang baru, anggur yang manis di tengah keluarga. Jadikan ibu yang mendidik anaknya dan mengarahkan anak-anaknya mengenal Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan, pengurapan yang baru, hikmat yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda dan juga single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kau berkati dengan urapan yang baru, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, menjaga kekudusan, memperhatikan kepentingan, kehendak Tuhan dan menjadi alatnya Tuhan. Berkati mereka di dalam studi mereka, pengurapan Daniel, kepintaran menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bagi yang bekerja jadikan kepala dan bukan ekor. Kau jadikan kehidupan mereka untuk memuliakan Tuhan. Single parent, kami percaya mereka tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan yang berjalan bersama mereka. Tangan Tuhan selalu menopang mereka. Urapan yang baru, hikmat yang baru, dan kesehatan yang sempurna kau berikan untuk mereka. Seluruh jemaat, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang miskin telah diperkaya, yang kurang hikmat telah diberikan hikmat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa. Mari kita sekaligus angkat tangan untuk menutup ibadah kita. Terimalah dan pulanglah dan juga pergilah. Bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang manis daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, arahan daripada Roh Kudus, sehingga menjadikan engkau dampak di marketplace, di keluargamu, di komunitasmu, dimanapun kau berada, kau menjadi terang dan garam. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Happy Sunday semuanya.